Baik, ini perkuliahan hari ini kita akan membahas mengenai biaya bahan baku. Ini Bu Risma share screen dulu ya. Oke, sudah tampak di layarnya teman-teman. Itu ada ini. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai biaya bahan baku, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasikan biaya berdasarkan bahan bakunya. Lalu mahasiswa mampu menjelaskan unsur biaya yang membentuk harga pokok bahan baku. Lalu ada mahasiswa mampu melakukan perhitungan biaya yang diperhatikan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai biaya bahan baku setelah kita kemarin di pertemuan 1 dan 2 kita membahas apa itu biaya akuntansi biaya, lalu apa itu biaya pengklasifikasian dari akuntansi biaya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas dari biaya bahan baku. Nah, pengertian dari biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku ini merupakan bahan yang membentuk bagian yang menyeluruh dari produk jadi. Jadi, bahan baku itu yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor maupun pengelolaan sendiri ya, teman-teman ya. Jadi, di dalam proses biaya bahan baku, perusahaan manufaktur itu dia perolehannya dari pembelian lokal atau impor dari pengelolaan sendiri itu bisa kita klasifikasikan sebagai bahan baku. Nah, yang ketiga, di dalam memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya mengeluarkan sejumlah biaya, sejumlah harga beli bahan baku saja, tetapi mengeluarkan biaya-biaya pembelian, pergudangan, dan biaya-biaya perolehan lainnya. Nah, di buku yang Bu Risma sudah share di link materi, bisa teman-teman cek ya. Ini sekalian Bu Risma cek. Nah, ini biaya bahan baku, ini ada di halaman. Nah, ini eh, biaya bahan baku. Teman-teman jangan lupa ya untuk tugasnya ya. Tetap Bu Risma ingatkan lagi seperti yang kemarin. Biaya overhead pabrik, biaya produk bersama, biaya pesanan. Kita bahas ini dulu saja. Nah, ini unsur-unsur yang membentuk biaya bahan baku ini ada yang namanya metode identifikasi khusus. Kedua ada metode rata-rata bergerak. Yang ketiga ada metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out. Ada metode masuk pertama keluar terakhir atau left in first out. Nanti kita akan lihat ya bagaimana metode-metode ini dalam pembentukan harga bahan baku. Nah, kita bahas dulu yang namanya metode identifikasi khusus. Di dalam metode identifikasi khusus ini, setiap jenis bahan baku yang ada di gudang itu harus diberi tanda pada harga pokok persatuan berupa bahan baku tersebut dibeli. Jadi kalau metode identifikasi khusus di mana dia mengidentifikasikan atau mengklasifikasikan setiap jenis bahan baku ketika si bagian bagian produksi itu melakukan pembelian. Jadi nggak bisa ini semuanya disamaratakan, tapi diberikan tanda khusus sehingga itu dinamakan dengan metode identifikasi khusus ya. Bentar, Bisma cari bukunya dulu. Iya, iya. Bentar. Hmm.
Kayaknya nggak ada ini di sini coba. Coba ini saya cek di siakatnya Stekom. Dicilip ya. Teman-teman bisa membuka dicilip untuk melihat buku-buku apa saja yang bisa digunakan teman-teman untuk referensi. Nah, caranya ini ya, buka di Jilid Stekom, nanti teman-teman ketikkan aja di sini akuntansi biaya. Nah, ini menurut saya, coba kita lihat ya. Ini ada, oke. Ini biaya bahan baku punyanya Nurul, nanti akan saya kirim di ini ya. Saya download dulu, nanti akan saya kirim di link materi. Silahkan nanti teman-teman bisa cek di situ saja ya. Buku akuntansi biaya Nurul. Nih ya. Oke. Oke, berarti kita sekarang sudah ada dua sumber referensi buku ya teman-teman ya. Sudah bisa, nanti silahkan dicek di link materi itu juga sudah ada buku. Baik, kita membahas yang namanya biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku itu merupakan salah satu dari tiga unsur penyusunan biaya produksi. Yang kemarin kita ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, dalam perusahaan manufaktur, biaya bahan baku itu ada dua macam, yakni biaya bahan baku langsung dan biaya bahan baku tidak langsung. Kemarin waktu kita belajar pengklasifikasian penggolongan biaya, sudah kita bahas ya. Nah, di dalam penyusunan utama suatu produk jadi, biaya bahan baku ini memang sangat penting ya, teman-teman. Dan di sini biaya bahan baku dapat sekali dengan mudah diidentifikasi dan ditelusuri jumlahnya dengan dan nilainya itu karena nilainya relatif besar ya. Contohnya, ini di sini ada contoh bila mana perusahaan XYZ bergerak di bidang produksi kemeja batik khas Riau yang menjadi biaya bahan bakunya apa? Berarti kemeja batik, berarti adalah kain ya. Produk jadinya adalah kemeja, berarti biaya bahan bakunya adalah kain. Nah, lalu ini biaya bahan penolong. Kalau biaya bahan penolong ini merupakan bagian dari bahan baku yang cenderung sulit diidentifikasi dan jumlahnya nilainya itu relatif kecil. Nah, kalau tadi contohnya itu perusahaan hasil kemeja, berarti bahan bakunya adalah kain. Nah, bahan penolongnya apa? Bahan penolongnya mungkin dari bisa dari biaya overhead pabriknya atau kancing bajunya. Kancing baju itu adalah sebagai bahan baku, tapi kan dia secara keseluruhan nilainya tidak besar. Dia nilainya kecil. Jadi itu kita sebut dengan bahan penolong atau biaya bahan baku tidak langsung ya di sini ya. Bisa kita kategorikan. Nah, lanjut. Hmm. Ini ya tadi ya, metode pertama adalah metode identifikasi khusus. Jadi setiap metode metode identifikasi khusus itu setiap pembelian yang masuk itu akan diberikan label tersendiri ya. Jadi diperkhususkan. Yang kedua adalah metode rata-rata bergerak, di mana di dalam metode rata-rata bergerak ini persediaan bahan baku yang ada di gudang dihitung harga pokok rata-ratanya dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Jadi misal tadi beli kain, tanggal 1 beli kain, harganya 25.000 misal ya. Terus tanggal 5 beli kain, harganya 23.000 sampai dengan tanggal
25 beli kain. Tadi berapa berarti? 25, 23. Nah, di tanggal 25 beli kain lagi. Harganya 20.000. Berarti harga bahan baku pada bulan tersebut itu dihitungnya bukan 25, 23, 25, 23, 20.000 bukan. Tapi dihitung 25 ditambah 23 ditambah 20.000 dibagi 3. Nah, itu adalah harga rata-rata dari kain tersebut yang digunakan untuk perhitungan harga pokok produksinya. Sebentar. Sekalian, Bu Risma buka Excel ya. Ini misal, ini kita contoh harga bahan baku menggunakan metode rata-rata. Tanggal harga, nah, misal ya. Misal tanggal 1/1/25. Terus ini 15/4, 15/1/25. Terus ini tanggal 17/1/25. Terakhir yaitu mungkin tanggal 30/1/25. Nah, pembelian barangnya, harga beli kain. Ini kan pasti berbeda-beda ya. Misal ini 20.000. Ini 21.500. Ini 19.500. Ini 22. Nah, berarti harga pokoknya berapa ini? Harga pokok yang digunakan tinggal teman-teman jumlahkan. Nanti di sini dibagi dengan 1. Bentar. 1, 2, 3, 4. Berapa kali pembelian dia? 1, 2, 3, 4. 4 kali pembelian. Berarti dibagi dengan 4. Nah, berarti nanti harga pokok yang digunakan bukan 20.000, bukan 21, 19, atau 22. Tapi yang digunakan adalah ini ya. 20, 7, 50. Berarti rata-rata pembeliannya per bulan. Kalau dia menggunakan metode rata-rata ya. Oke, balik lagi. Yang ketiga adalah metode FIFO atau first in first out. Di mana metode FIFO ini adalah yang masuk pertama, dia akan keluar pertama. Nah, menentukan biaya bahan baku dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang itu akan dipergunakan untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Misal tadi masih sama ya, contohnya dengan ini ya. Kita menggunakan metode first in, first out. FIFO. Nah, kita copy dulu di sini. Harga beli. Nah, berarti yang digunakan pertama, misal yang digunakan pertama adalah yang ini dulu, yang 20.000. Ketika ada penggunaan kedua, berarti yang digunakan harga jualnya yang di bawahnya lagi. Terus di bawahnya lagi. Terus di bawahnya lagi. Nah, metode first in first out ini kalau misal metodenya apa namanya metodenya itu ada perusahaannya itu misal perusahaan kain menggunakan first in first out atau perusahaan eh, food and beverage first in first out karena barang yang pertama kita beli adalah barang yang akan pertama kita gunakan itu masih bisa digunakan di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah,
Kalau yang kedua, yang keempat adalah LIFO, adalah metode masuk pertama keluar terakhir, ada left in first out. Ini merupakan metode bahan baku yang terakhir kali masuk bahan tersebut yang akan digunakan terlebih dahulu dalam proses produksi. Nah, metode LIFO ini dia tidak akan cocok pada perusahaan food and beverage karena apa? Nanti ketika dia eh, bagian produksi ini dia membeli bahan baku pertama, dia akan mengeluarkannya terakhir. Jadi apa? Ada kelemahan dari metode LIFO ini ya. Maka kalau untuk bahan pangan dan lain-lain, dia memang tidak support dengan metode LIFO. Jadi kalau metode LIFO, kita balik ya contohnya. Nah, nih harga harga HPP-nya. Kalau HPP-nya sama sesuai dengan ini. Yang pertama digunakan penggunaan pertama, penggunaan kedua, penggunaan ketiga. Nah, ini dengan menggunakan metode LIFO. So, nih ya teman-teman ya. Kalau dia menggunakan metode LIFO, berarti HPP-nya, misal terakhir beli tanggal 30, kita gunakan dulu yang harga jualnya adalah 22.000, terus 19.500, terus 21.500, baru setelah itu 20.000. Nah, makanya metode ini yang Bu Risma berikan warna gold merah, itu tidak cocok untuk perusahaan food and beverage-nya. Nanti busuk bisa-bisa untuk bahan bakunya. Nah, ini ya, bisa dilihat ya. Oke, sampai sini tadi ada metode rata-rata, ada metode standar, ada metode pertama masuk pertama keluar pertama, ada metode masuk pertama keluar terakhir. Ini adalah unsur-unsur biaya dalam pembentukan harga bahan harga pokok bahan baku ya. Jadi teman-teman bisa dicek. Nah, lalu apakah ada unsur lain yang diperhitungkan dalam menentukan harga pokok bahan baku? Ya, ada. Yang pertama adalah harga belinya berapa. Lalu biaya-biaya pembeliannya, biaya-biaya dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku untuk siap diolah itu berapa. Nah, biaya pembelian, misal di sini ada biaya angkut, misal di sini ada biaya angkutnya. Biaya angkut itu termasuk dalam ini ya kategori biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut. Berarti apa? Biaya pembeliannya. Misal biaya angkutnya 5.000 ya, berarti bahan bakunya yaitu kita beli berapa ditambahkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan si bahan baku tadi. Ya, coba kita lihat ya di buku ya. Ini cuman ini aja. Coba saya cek lagi. Jilid. Ini di buku biaya kemarin yang ini ya. Ini tuh ada kemarin kita di pertemuan sebelumnya kita juga sudah pernah membahas ya. Nih, bentar. Kita nggak apa-apa flashback dulu di pertemuan kita. Hmm. Pak. Info. Nah, ini ya teman-teman ya.
Coba kita sekarang sudah mulai masuk ke hitung-hitungan ya nanti Bu Risma membuka Excel nanti kalau teman-teman nggak paham nanti bisa tanya langsung ataupun konsultasi lewat ini aja grup WhatsApp. Jadi teman-temannya yang lain biar tahu. Ini ya, kita bahas dulu metode FIFO. Di dalam metode FIFO, ini menganggap bahwa eh, harga harga bahan bakunya atau persediaan awalnya akan akan terlebih dahulu diproses menjadi barang jadi tadi ya dari bahan bakunya tadi akan diproses menjadi barang jadi. Baru kemudian diproses untuk eh, produk baru yang baru masuk dalam proses. Nah, unit persediaan awalnya itu akan terpisah dan dilaporkan dibandingkan dengan unit produksi yang baru masuk. Nah, biaya yang berhubungan dengan persediaan awal itu biasanya berasal dari unit masuk yang bersangkutan. Nah, ini ya, ini misal ada contohnya Vivo. Oh, tapi ini yang sudah di dua departemen ya. Coba kita cari yang untuk satu departemen. Teman-teman juga bisa untuk pakai bukunya punya Salemba. Bentar. Ini ya punya Salemba ini untuk bukunya akuntansi biaya mungkin sekarang sudah edisi berapa ya? Dua mungkin ya. Teman-teman bisa beli ataupun download. Coba ini Bu Risma cek dulu ya. Kalau semisal ada di sini nanti saya akan kirim di link materi. Coba kita cek dulu ya. Masuk ke script. Hmm. Coba kita cek yang ini buku akuntansi biayanya supaya ketika saya nanti jelaskan ke teman-teman sudah bisa ya. Waduh. Ini sama ya, aku masuk ke proses hmm, analisis perilaku biaya mungkin bukan ke sini. Mungkin sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Hmm, ini soalnya loginya lama ya ini yang punyanya Mulyati ini. Ini pernah kecil. Nah, ini ada nih harusnya ya, halaman 27. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi sembari ini download satu, kita masuk bab satu.
Ini biaya perilaku yang sudah kita bahas kemarin ya. Lalu nih, biaya bahan baku ini adalah biaya barang prosesnya seperti apa. Lalu untuk nih di bab 4 ya. Ini nanti akan saya ini ya, saya download, saya kirim ke link materi. Baik teman-teman, biaya bahan baku tadi seperti yang di awal, di mana dia merupakan material yang akan dirubah dari bahan baku menjadi barang dalam proses ataupun barang jadi. Nah, bahan baku sendiri tadi ada ini ya, ada bahan baku dan bahan penolong. Itu adalah komponen dari bahan baku itu sendiri. Kalau bahan baku itu adalah produk dasarnya itu apa? Kalau yang untuk bahan penolong itu merupakan eh, pro- bahan penolong untuk membuat suatu produk itu, tapi jumlahnya tidak banyak, tidak seperti dengan bahan baku. Nah, perolehan dan penggunaan bahan baku. Nah, meskipun proses produksi dan kebutuhan bahan baku itu akan bervariasi sesuai dengan ukuran dan jenis kegiatannya, eh, dari perusahaan pembelian dan penggunaan bahan baku ini umumnya meliputi langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, satu, menentukan route atau routingnya untuk setiap produk atau variasi produk yang merupakan urutan operasi yang akan dilakukan, sekaligus menentukan daftar bahan baku yang diperlukan. Di, misal dia adalah perusahaannya adalah perusahaan penghasil kemeja, berarti bahan bakunya tadi ada kain, berapa jumlah kainnya, lalu bahan penolongnya. Nah, itu di root berarti dia daftarkan dulu, dia catat dulu urutannya seperti apa. Lalu yang kedua adalah anggaran produksi atau production budgetingnya. Nah, di sini dia akan menyediakan rencana utama dari mana sih rincian yang mengenai kebutuhan bahan baku ketika akan dikembangkan. Lalu yang ketiga, ini surat pembelian atau purchase requestingnya. Nah, setelah ada surat permintaan pembelian atau purchase requestingnya, ini akan menginformasikan kepada agen. Agennya, misal tadi ya meja berarti agen kainnya. Lalu surat tersebut ada yang namanya purchase order. Nah, purchase order ini merupakan kontrak atas jumlah yang harus dikirim nanti dari si ini ya dari si agen. Lalu ada yang namanya laporan penerimaan barang. Ketika ada laporan penerimaan barang, berarti mengesahkan jumlah yang diterima dan mungkin juga melaporkan hasil pemeriksaan pada pengujian mutu ya. Lalu ada bukti permintaan bahan atau material requesting form. Nah, ini adalah bagian dari langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam memperoleh dan dalam menggunakan bahan baku. Ya. Ini berarti ada skemanya, ada alurnya, ada sistem informasi akuntansinya ketika si bagian produksi tadi akan membeli atau menggunakan bahan baku. Ya. Ketiga, pembelian bahan baku. Nah, pada umumnya perusahaan atau suatu organisasi besar ya teman-teman ya, ini memiliki departemen yang berfungsi untuk melakukan pembelian bahan baku yang diperlukan untuk produksi. Jadi misalnya di perusahaan-perusahaan besar, biasanya tadi ya contoh saja perusahaan penghasil kemeja, di mana pasti dia ada bagian produksinya sendiri, terus ada bagian accountingnya, ada bagian administrasi dan umumnya. Jadi per departemen itu pasti ada sendiri ya. Itu dipastikan ada. Nah, di sini perusahaan ketika di departemen produksi
dalam melakukan pembelian bahan baku, pasti kan ada alur dari sistem informasi akuntansinya tadi ya. Ketika Anda itu akan memperoleh dan menggunakan bahan baku, mulai dari teman-teman menentukan routingnya dulu sampai dengan teman-teman harus mencatat di kartu catatan bahan baku. Nah, lalu ada pembelian bahan baku. Nah, kalau kita mau melakukan pembelian bahan baku, pasti ada dokumen-dokumen apa saja yang akan dilaporkan. Yang pertama itu ada purchasing request, yaitu surat permintaan tertulis kepada bagian pembelian untuk membeli bahan bahan yang diperlukan lah. Ini siapa? Purchasing request ini adalah yang buat adalah bagian produksi. Oh, ternyata bahan baku saya untuk membuat kemeja kain itu kurang. Berarti bagian produksi buat nih yang namanya surat permintaan pembelian atau purchasing request. Lalu setelah itu adalah surat pesanan pembelian, purchasing order. Dia sudah melakukan membuat surat permintaan pembelian, lalu dia akan membuat yang namanya purchasing order, surat pesanan pembelian, yaitu permintaan tertulis kepada pemasok untuk mengirimkan bahan yang dipesan pada tanggal tertentu. Itu namanya adalah purchasing order. Yang ketiga, setelah tadi minta terus eh, pesanan pembelian terus barangnya sudah datang ya bagian produksinya nyatet ya ini dengan adanya namanya receiving report, yaitu laporan tertulis yang dibuat pada saat bagian produksi pasti ada yang didelegasikan untuk saat menerima bahan yang diterima tadi ya, bahan baku yang diterima tadi. Nah, surat permintaan pembelian ini diajukan oleh bagian gudang. Nah, bagian gudang kepada bagian pembelian. Nah, apabila persediaan bahan baku yang ada di gudang sudah mencukupi, nah, maka Pes- ini akan minim dalam pemesanan kembali. Berarti kalau misal stoknya di gudang itu masih ada, ya berarti kita menggunakan stok yang ada di gudang persediaannya. Tapi kalau misal tidak ada, ya berarti kita akan melakukan surat pesanan pembelian. Lalu titik pemesanan ulang atau recorded point, kita bisa artikan sebagai tingkat kuantitas persediaan yang ada yang memicu sebuah pesanan baru. Jadi ketika kita yang namanya reorder point, berarti kita apa? Melakukan pemesanan baru. Nah, terkait dengan biaya bahan baku tadi ya. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan pembelian bahan baku. Tadi kita sudah membahas pengertian dari bahan baku apa saja, caranya menghitung bahan baku, metodenya apa saja, metode rata-rata, FIFO, LIFO, average, sama tadi ya metode identifikasi khusus. Hmm. Ya, ini teman-teman bisa lihat kita sekarang sudah masuk ke hitung-hitungan di mana eh, ini adalah beberapa rumus yang nanti mungkin ya saya tidak mengharuskan teman-teman menghafal ini, setidaknya teman-teman tahu. Apalagi yang teman-teman yang kuliah di akuntansi dan mungkin teman-teman yang sudah bekerja pasti paham tentang siklus dan alurnya apabila teman-teman ada di perusahaan manufaktur ya, pedagang ya, pasti ini ada. Nah, saya lanjutkan aja ya. Di sini, hmm, saya lanjutkan. Nah, ini terkait dengan yang empat adalah terkait dengan harga pokok bahan baku yang dibeli. Nah, berdasarkan dari standar akuntansi, harga pokok barang yang dibeli itu meliputi harga faktur ditambah dengan biaya lainnya yang terjadi dalam rangka memperoleh bahan sampai bahan tersebut dapat siap dipakai dalam kegiatan produksi. Tadi kan di awal Bu Risma juga bilang, kalau misal kita beli bahan baku harganya 10.000, lalu ada biaya angkut untuk mengangkut biaya bahan baku tersebut misal Rp1.000. Berarti harga bahan bakunya itu berapa? Total harga bahan bakunya 1.000, eh, mohon maaf, 11.000 atau 10.000. Total bahan bakunya adalah 11.000. Dari mana?
Karena di sini berdasarkan standar akuntansi sudah dijelaskan harga barang, harga pokok barang itu meliputi harga faktur ditambah biaya lain-lain. Nah, biaya transportasi atau biaya angkutnya untuk memperoleh bahan baku tersebut adalah masuknya ke biaya lain-lain. Sehingga harga dari bahan baku tersebut adalah 11.000. Misalnya seperti itu. Nah, ini teman-teman dalam prakteknya sering terjadi variasi untuk mengimplementasikan penentuan harga pokok bahan baku. Misalnya, perlakuan biaya angkut, pembelian bahan baku, atau jenis bahan yang dibeli dalam satu paket pembelian. Nah, ini juga biasanya ada case-case tertentu ya di masing-masing perusahaan ya. Biasanya terkait, kadang itu biaya angkutnya sudah melekat di harga barangnya, atau mungkin biaya angkutnya itu sudah ditanggung oleh si penjual, itu juga bisa. Nah, itu tergantung dilihat dulu case-nya seperti apa. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya di layar bahwa biaya angkut ini dapat diperlakukan dengan dua dua ini ya, dua perlakuan. Yang pertama adalah bisa kita masukkan ke biaya overhead pabrik. Nah, perlakuan ini lebih praktis karena mengurangi kesulitan pengalokasian sehingga kesulitan dalam pengurangan harga pokok perolehan bahan baku dapat diminimalisirkan. Namun, perlakuan ini tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, ini ya. Yang pertama dia masukkan ke biaya overhead pabrik. Jadi biaya transport, biaya angkut untuk mengangkut bahan baku tersebut masukkan ke biaya overhead pabrik. Ya, memang itu akan satu item yang berbeda ya. BBB, BTKL, BOP itu kan item yang berbeda. Tapi secara akuntansi ini perlakuannya tidak sesuai dengan standar keuangan. Nah, terus yang kedua, elemen dari harga perolehan bahan baku berarti dia dimasukkan ke perolehan biaya materialnya tadi. Nah, perlakuan ini memerlukan dasar alokasi biaya angkut bahan baku. Misalnya, perbandingan harga faktur yang dibeli dengan kuantitas fisik si bahan baku. Harga fakturnya misal 10.000, terus kuantitas fisiknya di situ misal Rp1.000. Nah, makanya itu akan dicek atau diperbandingkan dengan kuantitas fisik dari bahan baku tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita sampai dengan harga bahan baku yang dibeli. Jadi ini ada tadi ya sudah teman-teman juga sudah mempelajari pembelian bahan baku itu siklus informasi akuntansinya seperti apa. Lalu untuk eh, ininya ya, langkah-langkah urutannya kalau kita mau order bahan baku dari gudangnya itu seperti apa. Ini sudah dijelaskan juga. Lalu selanjutnya yakni pencatatan harga pokok bahan baku yang dibeli. Nah, dalam akuntansi ini teman-teman bisa ada dua sistem pencatatan ya, yang namanya pencatatan fisik atau dan pencatatan perpetual. Nah, jika arus bahan bakunya relatif kecil dan masih menggunakan sistem pencatatan fisik, itu bisa. Tapi kalau jumlah bahan bakunya banyak, itu kita tidak bisa menggunakan sistem pencatatan fisik. Karena apa? Nah, mutasi dari persediaannya itu kan tinggi. Jadi itu akan susah ya teman-teman, akan sulitan nanti di bagian persediaannya. Kita menghitungnya juga susah. Nah, dalam perusahaan dengan arus bahan baku yang relatif tinggi, ini pencatatannya adalah sistem pencatatannya adalah perpetual. Kalau fisik itu masih yang belum terlalu besar ya untuk persediaan bahan bakunya ya. Nah, kalau yang perpetual itu yang sudah besar, mungkin stok-stoknya itu persediaannya sudah banyak. Nah, di mana ini digunakan tujuannya apa? Tujuannya tidak lain adalah untuk pengendalian persediaannya yang ada di gudang. Nah, biasanya si owner itu setiap melihat jumlah barang yang ada di gudang, biasanya kan ada owner yang lihat atau mungkin bagian audit lah ya, lihat ketika persediaannya, lu kok persediaannya banyak. Nah, dalam sistem pencatatan fisik ini nanti akan rancu apabila nanti teman-teman catat di bagian keuangannya itu di rekening pembelian. Nah, sedangkan sistem percatatan
menggunakan sistem perpetual ini, pembelian dicatat dalam rekening persediaan. Jadi ya beda ya. Kalau perusahaan tersebut nyatetnya pakai sistem fisik, berarti itu semua pembelian dicatat ke rekening pembelian. Kalau menggunakan sistem pencatatan perpetual, berarti semua pembelian yang termasuk persediaan barang itu akan eh, dicatat di rekening persediaan. Jadi teman-teman bisa highlight ya, kalau dia perusahaannya kita menggunakan catatannya, pencatatan laporan keuangannya, pencatatan bahan bakunya menggunakan fisik atau menggunakan metode fisik, itu berarti dicatat pembukuannya ke dalam rekening eh, pembelian. Kalau dicatatnya ke perpetual, berarti dia ke rekening persediaan. Nih bisa teman-teman highlight juga nih. Kalau pencatatan fisik, masuk akunnya berarti rekening pembelian. Kalau pencatatannya perpetual, masuknya ke rekening persediaan. Nah, ini penting ya. Jadi nanti kalau misal ketemu contoh soalnya saya minta teman-teman untuk nyatatnya pakai fisik, terus teman-teman masuknya ke rekening persediaan, pembukuannya berarti itu salah ya. Nih, sudah. Oke. Nanti ini saya kirim ke ini ya, grup ya. Oke, selanjutnya pencatatan bahan baku. Ini tadi ya. Pemakaian bahan baku dalam perusahaan manufaktur itu akan melibatkan bagian produksi, bagian gudang, sama bagian akuntansi. Nih ya, ketika teman-teman bekerja di sebuah perusahaan manufaktur, itu teman-teman misal nih di bagian accountingnya, ada permintaan atau penggunaan dari pencatatan bahan baku. Maka bagian produksi ini ikut nyatet. Terus bagian gudangnya ya ikut nyatet bahan baku yang keluar apa saja, bagian produksi ikut nyatet yang diterima apa saja. Nah, lalu bagian akuntansi, dia akan mencatat pembukuannya. Nah, dalam rangka melakukan pengendalian bahan baku, ini biasanya perusahaan itu akan menetapkan prosedur permintaan dan pengeluaran bahan baku, di mana produksi mengisi bukti permintaan bahan atau material requesting form ya, yang selanjutnya nanti diserahkan ke bagian gudang. Nah, bukti permintaan bahan ini akan digunakan sebagai dokumen pembukuan atas transaksi pemakaian bahan. Nah, ini yang akan dicatat di teman-teman bagian accounting ya, buktinya ini ya. Nah, ini. Pemakaian bahan baku ini selanjutnya dicatat oleh bagian gudang dalam kartu gudang. Nah, kalau dulu itu masih bentuknya mungkin kartu gudang, tapi kalau sekarang eranya sudah digitalisasi, berarti biasanya pencatatan baik itu dalam bagian produksi, bagian gudang maupun bagian akuntansi itu pencatatannya menggunakan pencatatan yang digital. Mungkin ada spesimen tanda tangan untuk ACC dan lain-lain, yaitu bisa digunakan sebagai alat untuk pengesahannya. Nah, bagian akuntansi ini akan melakukan pembukuan ya. Pembukuannya itu berdasarkan bukti permintaan bahan ke dalam kartu persediaan dan ke dalam buku jurnal. Nah, kalau dulu itu masih riweuh, masih menggunakan buku besar atau apa ya. Kalau sekarang kan sudah enggak. Sekarang kita sudah menggunakan sistem Excel sederhana pun masih bisa, dan atau ada ini yang namanya pembukuan-pembukuan aplikasi pembukuan-pembukuan perusahaan seperti kalau Mayap itu udah kelamaan ya, Zero, terus seperti Zahir, terus Accurate, Jurnal ID, itu banyak sekali ya. Sekarang itu sudah nggak perlu nih ngecek satu-satu bukunya berapa, itu sudah nggak perlu. Jadi pencatatan bahan bakunya pun dia sudah digitalisasi. Lalu yang ketujuh adalah perhitungan pemakaian bahan baku. Nah, dalam perhitungan pemakaian bahan baku atau add cost-nya berapa? Nah, ada berbagai metode nah nanti yang mungkin kita bahas ya tadi ya, metode FIFO dan metode average. Nah, kenapa di sini metode LIFO live in first out kita tidak masukkan ya tadi? Karena metode tersebut itu cenderung
ini ya, tidak sesuai dengan umur manfaat si bahan baku. Ya kayak tadi, kalau misal food and beverage berarti kan nggak bisa kita menggunakan metode LIFO, like in first out, masuk terakhir keluar pertama ya. Nanti yang beli pertama nanti nggak kepakai-pakai ya. Jadi dari standar akuntansi yang digunakan di perusahaan baik dagang, perusahaan manufaktur itu biasanya adalah pakainya FIFO dan average ya teman-teman. Nah, di tingkat internasional IFRS ini metode penilaian persediaan eh, masuk pertama keluar masuk terakhir keluar pertama LIFO nih tidak digunakan. Nih, mungkin ya ada yang menggunakan, cuman kalau di Indonesia standar menurut standar IFRS-nya tidak menggunakan metode last in first out. Ya, ini metode masuk pertama keluar pertama, di mana metode ini beranggapan bahwa bahan baku yang kita beli itu lebih awal dipakai atau lebih awal untuk keluarnya ya di awal. Nah, metode ini menekankan pada arus biaya yang bukan pada arus secara fisik. Nah, penekanan ini berarti apa? Eh, Terjadinya bahan yang dibeli lebih awal itu tidak dipakai lebih awal, tetapi dalam penentuan harga pokoknya bahan yang dipakai berpedoman pada bahan yang masuk pertama keluar pertama. Nah, yang kedua adalah metode rata-rata atau average. Nah, dalam sistem pencatatan periodik, metode rata-rata yang digunakan tersebut dengan metode rata-rata tertimbang atau weight average ya, teman-teman ya. Di sini pencatatannya menggunakan perpektual. Metode rata-rata ini disebut juga metode rata-rata bergerak atau moving average ya tadi ya, yang sudah Bu Risma jelaskan tadi. Ini ya, moving rata-rata bergerak atau moving average. Nah, dalam metode weight average atau rata-rata tertimbang, itu harga pokok persatuan bahan yang ada dalam persediaan di gudang ini ditentukan dengan membagi jumlah harga pokok semua bahan yang dibeli dengan jumlah kuantitasnya itu berapa. Nah, kalau moving average atau rata-rata bergerak, dia akan menghitung persediaan bahannya itu di gudang hanya dengan satu harga pokok, dihitung setiap rata-ratanya. Nah, harga-harga ini bisa berubah apabila yang pertama ada perubahan harga saat beli itu bisa. Lalu ada diskon pembelian, lalu ada ongkos angkutnya atau ongkos kirim yang nanti akan dibebankan ke persediaan. Ini ya, ingat ya, bebannya adalah ke persediaan karena kita menghitung perpetual ya. Kalau fisik ya berarti masuknya ke pembelian, tapi kalau untuk di perusahaan dagang dan manufaktur kita biasanya menggunakan yang metode perpetual. Nah, di samping ini, metode penilaian atau ETKOS ini dipaparkan biasanya menurut IFRS, persediaan itu akan disajikan di statement financial position. Harus menggambarkan lower of cost or reliable values-nya atau LCNRF-nya, di mana cost-nya dapat menggunakan FIFO atau average, sedangkan NRF-nya dihitung dari harga jual dikurangi biaya pelepasannya. Nanti di bawah ada soal ya teman-teman ya. Nanti mungkin bisa kita diskusikan bersama atau sebagai tugasnya teman-teman di pertemuan kita yang ketiga. Yang ke-8 adalah perlu adanya penggolongan biaya bahan baku. Nah, penggolongan biaya bahan baku atau manajemen bahan baku adalah merencanakan, mengorganisasikan dan mengkontrol aktivitas-aktivitas yang difokuskan pada apa? Pada bahan baku melalui adanya suatu organisasi tadi ya. Nah, ini adalah tujuannya. Apa sih tujuannya? Yang pertama adalah memberikan pelayanan kepada para pelanggan tentunya. Lalu yang kedua adalah berproduksi dengan efisien atau semaksimal mungkin. Yang ketiga adalah mengatur jumlah persediaan untuk mengendalikan dana yang tertanam dalam persediaan. Ketika perusahaan itu sudah beli bahan baku, artinya apa? Uang kasnya dari perusahaan tersebut sudah masuk ke persediaan, ke bahan bakunya ya. Jadi ini adalah untuk mengendalikan ya, mengendalikan dananya. Hmm. Ini
Ini nggak usah. Oke. Ini sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan akuntansi biaya. Kita tadi sudah belajar ya mengenai pembentukan harga pokoknya, metode identifikasi khusus, rata-rata bergerak, metode masuk pertama keluar pertama, metode masuk pertama keluar terakhir, dan harga pokok berdasarkan dengan standar IFRS. Oke. Nih, ya, lalu kita juga sudah mencatat bagaimana sih siklus dari sistem informasi akuntansi untuk biaya bahan baku, pencatatannya, ordernya bagaimana, lalu ada perhitungan pemakaian bahan bakunya bagaimana. Nah, nanti Bu Risma akan berikan satu case tadi, contoh soal mengenai biaya bahan baku. Silakan nanti teman-teman bisa mengerjakan seperti biasa, disiapkan ya. Jadi untuk waktunya, Bu Risma kasih waktu seperti biasa 1 minggu. Setelah itu akan tertutup secara otomatis oleh sistem. Oke. Untuk soalnya nanti akan Bu Risma share di grup masing-masing terkait dengan soal dari pertemuan kita ketiga, yakni akuntansi biaya bahan baku. Nah, ini sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Sepertinya kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, Bu Risma akhiri nanti apabila ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke live chat, grup, ataupun chat pribadi juga tidak apa-apa ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.